Kami pilih judul Ambisi Garuda Menghabisi Korea karena memang rasanya ini merupakan judul yang tepat. Ambisi Timnas U23 kita untuk bisa melanjutkan sejarah baru patut kita dukung, patut kita apresiasi. Dan salah satunya nanti salah satu langkah yang menentukan bagaimana nasib pasukan ataupun juga Timnas U23 ini ke depannya di ajang Piala Asia U23 adalah saat berhadapan dengan Korea Selatan. Sebuah tim superior, punya catatan sejarah sepak bola yang baik, pernah menjadi juara Piala Asia U23 juga, dan juga atas kertas itu kekuatannya juga dinilai lebih mumpuni, lebih unggul daripada Indonesia. Tapi mampukah Indonesia mencetak keajaiban? Kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Nanti ada yang menemani saya di studio, ada juga yang akan berbincang dan juga memberikan pandangannya secara daring. Yang pertama sudah bergabung secara daring adalah Bang Markus Horizon. Kita tahu bagaimana legenda kiper timnas kita yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Markus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Bang Markus. Ya, mumpung masih bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin juga, Bang Markus. Selamat tak jumpa. Sama-sama, Mbak Putri, maaf lahir batin juga. Baik, Bang Markus, gimana perasaannya setelah melihat pasukan U23 kita mencetak sebuah sejarah, begitu kan? Dengan status underdog pada saat itu di grup A, sebuah grup yang disebut sebagai grup neraka, akhirnya bisa menuai langkah yang begitu positif sampai bisa masuk perempat final, Bang Markus. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat buat Timnas U23 Garuda Muda beserta pelatih, ofisial, pemain, manajer yang berhasil lolos ke perempat final. Ya, ini suatu kebanggaan buat kita karena ini lagi-lagi Coach STY membuat sejarah, dan selamat buat Coach STY yang mungkin sudah diperpanjang sampai 2027 ya. Ya, 2027 ya, mudah-mudahan pada pertandingan perempat final ini saya yakin Coach STY mempunyai taktik jitu untuk melawan tim Korea Selatan, apalagi ini yang dilawannya negara sendiri. Bagi Coach STY kan suatu beban, tapi saya yakin dengan performa Coach STY dari babak penyisihan sampai lolos ke perempat final, Coach STY berhasil membuat beberapa permainan yang selalu berbeda setiap pertandingan. Makanya saya yakin lawan Korea ini juga Coach STY juga akan meracik pada pertandingan malam ini dan akan berbeda mungkin ya. Nah, nanti akan berbeda permainannya sama yang pertandingan sebelumnya. Karena pasti Korea juga akan menonton 3 pertandingan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan dengan malam ini perempat final Coach STY bisa meracik sedikit para pemainnya agar tidak terbaca oleh pemain para Korea Selatan. Oke, Bang Markus, nanti kita tahan, kita tunggu nanti Bang Markus bagaimana memandang mengenai racikan dari Coach STY dan juga kemungkinan perbedaan taktiknya. Tapi Bang Markus ini kan mantan pemain, pernah juga merasakan bagaimana beban seorang pemain timnas, bagaimana deg-degannya, bagaimana nervousnya, apalagi kemudian ada di sebuah laga penting seperti ini, fasenya juga sudah masuk fase gugur, dan lawannya ini di atas kertas adalah lawan yang jauh diunggulkan, lawan yang lebih superior, lawan yang mungkin juga secara skill individunya lebih daripada para pemain timnas Indonesia. Bang Markus pernah ada di perasaan ataupun juga mengalami seperti ini. Apa yang Bang Markus rasakan seperti itu? Jadi kita bisa tahu bagaimana gambaran yang dirasakan juga oleh para pemain saat ini. Ya, yang pertama emang ya kalau kita melawan tim-tim yang di atas kita rata-rata kebanyakan yang mental kita agak gugup ya, wajar ya, itu manusia ya. Tapi saya pikir dengan seringnya bermain uji coba internasional, saya pikir itu bisa membuat atau meredam para mental supaya tidak drop ya. Itulah gunanya uji coba internasional, pertandingan internasional itu agar supaya pemain tidak terlalu ngedrop. Yang penting pada pertandingan malam ini, perempat final ini, mental sekali lagi harus dipersiapkan buat anak-anak, dan saya yakin mental anak-anak sangat kuat. Apalagi nih kebanggaan mereka bisa berhasil masuk ke perempat final ya. Bang Markus, dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama kita soroti saat berhadapan dengan Australia, meraih kemenangan 1-0, kemudian juga membantai Yordania 4-1. Para pemain ini apakah sudah terlihat cukup percaya diri, sudah terlihat mampu bermain lepas menurut Bang Markus? Ya, saya melihat mereka mulai percaya diri sejak mengalahkan Australia ya. Begitu mereka mengalahkan Australia, pertandingan terakhir melawan Yordan. Nah,
di situ kita melihat anak-anak emang sangat sudah siap mentalnya, walaupun dikalahkan Qatar pada pertandingan pertama, tapi begitu menang lawan Australia, anak-anak Garuda Muda kembali bangkit lagi melawan Jordania dengan performa yang sangat-sangat bagus, Mbak. Baik, apa perbedaan yang Bang Markus rasakan ketika para pemain ini terlihat percaya diri? Sentuhan-sentuhan seperti apa yang ditunjukkan oleh mereka di lapangan? Ya, sentuhannya yang mereka berani main dari kaki ke kaki, mereka sabar, mereka begitu ada peluang, mereka mencoba masuk ke daerah kotak penalti lawan, itu yang sangat berbeda ya, Mbak, ya. Saya pikir itu yang modal buat anak-anak Garuda Muda, mereka harus ke mental mereka bagus hari ini, saya yakin mereka bermain sabar, mereka akan melihat ada peluang-peluang, mereka mencoba kombinasi dari kaki ke kaki atau melakukan tusukan-tusukan dari para pemain sayap Garuda Muda, yang kita tahu para pemain Garuda Muda ini mempunyai kecepatan. Tapi hati-hati loh, Pak. Kita melihat gol dari Korea ini lawan Jepang ini tendangan sudut, dan kita ketahui para pemain Korea ini sangat tinggi-tinggi, ya itu yang harus diwaspadai dia, bola-bola atas, awas pemain Korea unggul pada postur tubuh, Mas. Baik, Bang Markus, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tapi saya ajak Bang Markus dan juga para pemirsa untuk bisa melihat dulu bagaimana prediksi kami, kira-kira starting 11 seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Coach Sintayong saat menghadapi Korea Selatan dalam babak perempat final kali ini. Kita akan lihat bersama. Nah, ini dia, kita saksikan kami sudah membuat starting 11 di sana. Hernando Ari tentunya masih menjadi seorang kiper yang akan menjaga gawang dari timnas kita agar tidak kebobolan. Hernando Ari juga alhamdulillah kabarnya ini kondisinya sehat dan juga siap main. Kemarin memang di pertandingan terakhir sempat diganti di beberapa menit terakhir, tapi ternyata setelah ditanyakan kepada pihak timnas, hingga saat ini kondisinya bugar insya Allah dan juga siap diturunkan sejak menit pertama. Kemudian kita juga akan melihat ada Justin Hubner di sana, kemudian juga ada Ferrari, ada Nathan Choaon yang juga merupakan pemain andalan yang sudah kembali lagi karena kemarin sempat pergi ke klubnya yaitu Heerenveen, tapi setelah dilakukan lobby-lobby oleh PSSI akhirnya Heerenveen mau melepas Nathan Choaon dan juga bisa bergabung dengan timnas. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat kira-kira apa susunan yang akan kembali dikeluarkan oleh sang pelatih dari Korea Selatan. Kita lihat ini adalah materi dari pemain Korea Selatan U23, 2 di antara 11 penghuni starting line up ini atau setidaknya masuk prediksi kita, ini merupakan pemain yang merumput di luar Liga Korea Selatan. Sisanya mayoritas para pemain timnas U23 Korea Selatan, mereka bermain di liga lokal mereka sendiri. Kita lihat di sana Yeongjun, kemudian Sang Hyun, Sang Hoon, Mingu, kemudian juga Jonsu, dan ada juga Jong Hoon serta Mi Young Gwan dan Jaewon. Postur tinggi, bahkan ada juga pemain yang berpostur 193 cm yang ini juga merupakan salah satu pemain yang diwaspadai oleh Coach Sintayong. Ini menjadi tembok-tembok yang begitu sulit nantinya, begitu rapat untuk bisa ditembus oleh jajaran penyerang pasukan timnas kita. Baik, Bang Markus, kita tadi sudah lihat bagaimana kerangka dari starting line up kita yang menurut prediksi kami ya mungkin tidak jauh berbeda atau tidak banyak berbeda dengan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mungkin kita juga bisa sambil melihat kembali seperti apa starting line up yang dibuat oleh tim Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat kembali. Nah, ini dia Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Justin Hubner, kemudian juga ada Ivar Jenner, ada Pratama Arhan yang cukup ditakuti dengan lemparan ke dalamnya, Marcelino Ferdinand, strike, Witan Sulaiman. Diharapkan tiga sosok ini menjadi para pemain yang bisa mengantarkan gol kepada timnas kita. Ada pandangan komentar tersendiri Bang Markus terhadap starting line up ini, Bang Markus? Ya, starting line up ini yang sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya waktu pada pertandingan Jordan, Australia, dan bahkan Qatar ya. Cuma yang berbeda hanya Qatar aja yang beberapa pemain yang dicadangkan waktu melawan Australia. Saya lihat statik ini sangat baik ya. Ini yang menjadi pembeda, dan saya berharap ini gelandang-gelandang bertahan kita Nathan dan Justin ini lebih bekerja keras lagi untuk menghalau para gelandang-gelandang Korea Selatan yang kita ketahui gelandang-gelandang para pemain Korea Selatan ini juga mempunyai kecepatan,
skill yang bagus, itu yang harus diwaspadai dan harus bekerja keras. Saya pikir ini strategi sama nih 3-4-3 juga, nanti mungkin Korea juga waktu ada pertandingan Jepang juga mereka 3-4-3 juga. Sekarang tinggal bagaimana taktik dari para pelatih pada malam hari ini untuk mungkin menginstruksi ke pemainnya lebih sabar, jangan banyak kehilangan bola, menguasai lapangan tengah, dan sekali lagi tetap disiplin untuk menjaga pertahanan kita. Jangan lupa para gelandang untuk membantu pertahanan kita, karena kita tahu juga Korea ini sangat baik ya, melakukan counter attack juga dia bagus, bermain dia crossing bola-bola atas juga dia bagus. Tapi saya yakin anak-anak Garuda Muda bisa meredam semua itu, Mbak. Baik, Bang Markus harapkan adanya perbedaan nanti skema yang akan disampaikan ataupun juga diberikan oleh Coach Sinteyong. Tapi nanti kita akan dengarkan pandangan Bang Markus bagaimana supaya pasukan timnas U23 nanti yang turun ke lapangan hijau tidak mudah terbaca oleh Korea Selatan. Ada narasumber berikutnya juga sudah bergabung secara daring, Bang Effendi Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ege. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri Viola, Bang Markus Sorison. Halo Bang Teddy. Kalau saya Dan dengar Malam. Kalau saya dengar suaranya ini Bang Ege sepertinya semangatnya sudah mulai dari sekarang nih, walaupun baru nanti dini hari pertandingannya. Malam ini sebetulnya agak dakdikduk sebetulnya, karena ini yang paling menentukan. Kalau kita sudah menang nanti malam, sebetulnya jalan ke Olimpiade itu sudah terbuka. Karena Oke. satu tiga langsung ke Olimpiade, bahkan kalau babak selanjutnya itu pun terhenti, kita masih melawan pemenang antar konfederasi yang sudah menunggu, Konfederasi Afrika itu Guinea begitu. Jadi malam ini adalah malam penentuan pulang, atau ya mudah-mudahan tidak demikian, atau kan masih akan melanjutkan untuk 3-4 atau 1-2 tentunya harapan kita, di mana di situ sudah menunggu jejak baru ke Olimpiade. Baik, ada harapan baru, bukan hanya kemudian bisa menembus babak-babak berikutnya di ajang ini saja, tapi juga bagaimana mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris nanti. Bang Ege, yang kemarin mungkin menonton langsung di sana, bisa berikan pandangan seperti apa kondisi para pemain di sana, bagaimana kondisi mentalnya, apalagi ketika mendapatkan target baru seperti nanti ya Bang Ege ya. Nanti kita juga akan dengarkan pandangan dari narasumber berikutnya yang akan menemani saya di studio. Tapi kita tahan dulu, kita jeda sejenak, kami segera kembali saat lagi.